Di episode sebelumnya, Kang Bitna mencoba menemukan pelakunya melalui Soyong di ruang otopsi. Kang Bitna melihat seseorang memegang pisau, tapi tidak terlihat wajahnya. Dan Kang Bitna pun terkejut. Han Daon dan Bitna serta yang lainnya sedang menghadiri pemakaman Soyong, di mana Daon memberikan pidato penuh semangat tentang betapa hebatnya Soyong sebagai seorang polisi. Hujan pun turun dengan lebat, dan diiringi dengan Bitna yang menangis, dan Daon yang meluapkan emosinya di pidato tersebut. Karena masih tidak merelakan kalau Soyong mati terbunuh begitu aja. Gremory yang juga ada di sana menyadari bahwa Bitna telah meneteskan air mata. Setelah acara pemakaman ini, Mandu malahan pergi ke gereja dan berdoa sekuat tenaga agar diampuni oleh Tuhan. Mandu sepertinya tidak ingin kembali ke neraka. Dalam perjalanan pulang, Mandu jadi merasa sangat gelisah. Karena lingkungan itu menjadi menyeramkan setelah pembunuhan Soyong. Jadi Mandu bernyanyi untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya Gremory datang dan memergokinya. Karena sekarang Mandu bahkan ke gereja dan berdoa. Mandu meminta Gremory merahasiakan hal ini dari Justitia. Lalu sebagai imbalan untuk merahasiakannya, Gremory ingin Mandu menuruti perintahnya. Gremory juga menunjukkan tanda di lengannya kepada Mandu, yang menyatakan kalau Gremory sebenarnya adalah Venato, yang tugasnya adalah menyingkirkan iblis pengkhianat yang mulai menjadi manusia. Gremory pada dasarnya adalah polisi rahasia neraka. Jadi Gremory bukan Satan seperti tebakan Mandu. Sebelumnya, keesokan harinya, Bitna pergi ke psikiater untuk mencoba menemukan solusi tentang kenapa dia bisa menangis kemarin itu. Bitna menyatakan kalau dirinya tidak mungkin merasakan iba ataupun cinta karena itu semua adalah perasaan manusia. Sedangkan Bitna adalah iblis. Bitna kemudian bertanya apakah ada es teh hangat di dunia ini. Psikiater lalu berkata, kemungkinan Bitna telah menjadi manusia. Dan es teh hangat itu ada jika esnya meleleh terkena sinar matahari terlalu lama. Mendengar pernyataan psikiater itu, Bitna menolak untuk mempercayainya kembali. Di kantor polisi tim Daon berduka atas kematian Soyong. Dengan cara mereka sendiri. Pada saat yang sama, kepala polisi kemudian mengumumkan kepada tim Daon, kalau unit investigasi regional telah mengambil alih kasus Soyong. Dan tim Daon bahkan memiliki pemimpin baru juga, yang bernama Yang Munje. Munje sepertinya adalah orang yang periang. Dia membagikan minuman kepada tim Daon. Setelah itu tim Daon mulai mengadakan rapat dan membahas tentang kematian 4 narapidana yang diadili oleh Bitna. Telah tewas semuanya. Donghun mengangkat Bitna sebagai tersangka. Namun Daon yang tahu bahwa ia membutuhkan Bitna untuk bekerja sama dengannya, guna menyingkirkan pembunuh berantai J, dengan cepat membela Bitna dan menyatakan Bitna tidak bersalah atas kematian 4 narapidana tersebut, yang membuat Daon bersih tegang dengan Donghun. Daon lalu keluar dari rapat tersebut dan makan bersama dengan Bitna di tempat makan. Daon dan Bitna mendengar beberapa pria mulai membicarakan kasus Soyong dengan tidak sopan di meja lain. Daon langsung bereaksi dengan bersikap agresif. Tapi untungnya Bitna segera menghentikan Daon dan mengajaknya pergi dari sana. Saat mereka pergi, Daon mengucapkan terima kasih atas bantuan Bitna. Saat mereka berbicara, Gremory ternyata ada di sana memperhatikan dan yakin mereka sedang berkencan. Setelah itu Bitna menugaskan tim pembersih neraka untuk menemukan Soyong di neraka. Bitna juga memberikan foto Soyong kepada mereka. Tapi tentu saja itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dan tidak akan mudah. Tapi gimana lagi itu perintah Justitia. Malam harinya, Daon, Bitna dan Mandu berkumpul untuk membahas pembunuh berantai J. Saat Daon menceritakan dengan rinci tentang kasus keluarganya yang meninggal, Bitna mulai menangis lagi. Namun Bitna berkata kalau dia menguap sampai menangis. Mandu yang melihat Bitna menangis, lalu pergi dan menceritakan hal ini kepada Gremory secara rahasia. Mandu juga mengatakan kepada Gremory, kalau hubungan Daon dan Bitna itu bukan romantis, tapi lebih ke komedi romantis. Mendengar laporan Mandu, Gremory jadi semakin memperkuat kecurigaannya kepada Bitna. Setelah itu kita melihat Mija membangunkan Bitna dari tidurnya. Mija adalah nenek jelmaan malaikat. Dan benar, Mija adalah seorang malaikat. Di depan Bitna, Mija tiba-tiba berubah menjadi malaikat dan melayang dengan sayap putihnya. Melihat perubahan itu, Bitna lalu mengeluarkan pedangnya dan mengancam malaikat itu. Tapi dengan mudah malaikat itu melempar jauh pedang Bitna. Malaikat itu lalu memperkenalkan dirinya.
kalau dia adalah utusan Tuhan di dunia, yang bernama Gabriel. Gabriel mengklaim kalau dirinya tidak mengikuti Bitna selama ini, dan membangunkan Bitna. Karena Daon. Gabriel menjelaskan. Pertama kali Gabriel bertemu dengan Daon adalah saat dirinya menyamar menjadi polisi. Gabriel mendengar doa terakhir dari Ibu Daon, yang memohon kepada Tuhan untuk melindungi Daon dari apapun yang terjadi. Doa Ibu Daon ini dijawab melalui Soyong, yang melakukan segala yang dia bisa untuk menjaga Daon, karena Gabriel harus kembali ke surga. Saat itu, satu-satunya cara untuk melindungi Daon dengan aman adalah dengan Soyong mengadopsi Daon. Jadi sepertinya Gabriel yang memberikan dorongan di dalam hati Soyong agar Soyong mengadopsi Daon. Alasan Gabriel ada di sini adalah karena Daon hampir kehilangan perlindungan dari Gabriel. Itu karena Daon memutuskan untuk membunuh. Jadi sekarang Bitna yang harus melindungi Daon. Gabriel juga mengatakan antara Daon dan Bitna salah satunya akan mati. Dan ramalan Gabriel tidak pernah salah. Mulai sekarang Gabriel menyerahkan Daon kepada Bitna. Sementara itu, Mi Unguk dan Jungim melihat berita tentang pembunuh berantai J. Mi Ungsuk lalu menjatuhkan gelasnya. Karena terkejut melihat berita tersebut. Kembali ke pengadilan. Salah satu rekan Bitna berkata kepada Bitna. Untung saja Bitna tidak jadi menikahi Taigu. Karena adik Taigu yang bernama Sunho kembali memakai narkoba. Dan menimbulkan masalah. Lalu ditangkap polisi. Setelah melihat-lihat foto Sunho di artikel internet, Bitna segera pergi ke ruangannya. Bitna lalu menggunakan cerminnya untuk melihat Sunho. Dan menyaksikan Sunho sedang dibawa masuk ke sel tahanan penjara. Sementara itu Donghun mengkonfrontasi Daon tentang hubungan Daon dengan Bitna. Karena sebelumnya, Daon mencurigai Bitna dan membuntutinya. Tapi sekarang Daon malahan membela Bitna. Daon yang mendengar hal itu langsung marah dan menegur Donghun. Karena meninggalkan Soyong sendirian selama pengintaian kemarin itu. Hal ini tentu membuat Donghun memukul Daon. Ketika Bitna kembali ke rumah, Bitna terkejut melihat memar di wajah Daon. Namun Daon tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa dia babak belur begitu. Bitna lalu masuk ke dalam rumah Daon, dan membantu Daon mengobati bibirnya yang terluka. Tapi saat Daon mencondongkan tubuh ke arah Bitna, Bitna mengira Daon mencoba menciumnya. Bitna pun kemudian menghindar. Padahal Daon hanya mau mengambil pelembab bibir saja. Bitna jadi malu, dan buru-buru pergi. Keesokan harinya, di persidangan Sunho pun diadakan. Sunho mengakui semua tuduhannya dari memakai narkoba, lalu mengemudi menerobos lampu merah, dan hampir menabrak anak-anak, dan merusak pemalang jalan. Mendengar itu, Bitna menyuruh Sunho menatapnya. Tapi Sunho bahkan tidak mau menatap Bitna. Jadi Bitna turun dari mimbar menghampiri Sunho dan menyuruh Sunho untuk menatapnya secara langsung. Dan di sini kita melihat kalau Sunho lah yang menusuk lengan Soyong. Tapi apakah Sunho adalah pembunuh berantai J? Sidang kali itu pun berakhir. Pada saat yang sama Moon Jae mendapatkan telepon yang mengabari kalau seorang pemilik kafe mempunyai rekaman CCTV menuju Sungai Hao. Segera, Daon dan Moon Jae bergegas ke tempat tersebut untuk melihat rekaman CCTV itu. Ketika hendak melihat rekaman tersebut, Moon Jae izin ke toilet, dan menyerahkan rekamannya kepada Daon, agar Daon dapat memeriksa rekaman itu. Daon lalu meminta pemilik kafe untuk mengambilkannya minum. Sementara Daon mengambil kesempatan tersebut, untuk menghapus seluruh rekaman yang dapat memberatkan Bitna. Ketika Moon Jae dan Daon keluar, Moon Jae mengakui kalau dirinya melihat Daon menghancurkan bukti. Dengan cara menghapus rekaman CCTV tersebut, Moon Jae berjanji untuk merahasiakan hal ini jika Daon melakukan persis seperti apa yang ia katakan mulai sekarang. Malamnya, Moon Jae datang menemui Gremory di Toserba. Moon Jae berkata kalau Daon sudah mengetahui segalanya tentang Bitna. Gremory lalu meminta Moon Jae untuk menyingkirkan Daon. Moon Jae pun setuju akan membunuh Daon dengan cara yang paling buruk. Dan mereka pun tertawa bersama. Dan episode 9 pun berakhir. Terima kasih, subscribe, like and share, agar Bulan Cinta Channel bisa berkembang lebih baik lagi.